Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Benedisa dengan NIM 2409291 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan semester 4 kelas B. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu nih dalamnya itu seperti apa. Oke. Next, jadi beton. Nah, beton itu adalah bahan konstruksi komposit yang keras dan kuat. Terbuat dari campuran semen seperti di gambar ini, agregat atau batu dan pasir, air, dan seringkali bahan tambahan seperti admixtur atau serat gitu ya. Nah, beton ini mengeras melalui proses kimia yang disebut hidrasi, di mana semen dan air bereaksi mengikat campuran menjadi massa yang padat seperti batu gitu teman-teman. Seperti contohnya seperti ini ya. Oke, next. Nah, apa sih struktur beton bertulang? Jadi sebelum kita melanjutkan kelebihan dan kekurangannya, jadi struktur beton bertulang itu adalah sistem konstruksi yang menggabungkan dua material antara beton dan baja tulangan agar saling melengkapi kekurangan masing-masing untuk menciptakan elemen struktur yang kuat dan tahan lama gitu dalam si beton tersebut, teman-teman. Karena kan di dalam si beton itu tuh hanya ada campuran semen dan agregat kasar, tidak ada si penguatnya gitu untuk tahan lama. Jadi adalah si baja bertulang ini gitu teman-teman. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya nih di sini kita bisa lihat sendiri. Jadi kelebihannya itu sinerginya sempurna, beton tahan tekan, baja tahan tarik, ekonomis, bahan lokal, biaya perawatannya rendah, dan tahan api. Beton melindungi tulangan dari api. Awet, umurnya tuh panjang hingga 50 lebih ke atas gitu, 50 tahun lebih ke atas dengan perawatan minimal gitu. Nah, beton bertulang juga harus dirawat ya teman-teman secara berkala gitu. Ada umur-umurnya juga gitu. Nah, lanjut, kelebihannya juga ada kaku, tidak melendut banyak, nyaman untuk lantai, lalu fleksibel bentuknya, bisa dicor menjadi bentuk kompleks. Yang terakhir tuh baik untuk tahan gempa, bisa didesain ductile atau ulet. Oke, untuk kekurangannya sendiri, itu tuh berat, terus membutuhkan fondasi besar untuk bentang terbatas gitu. Terus lama dalam proses pengerjaannya, butuh backisting atau curing minimal tuh 28 hari gitu untuk bisa. Nah, setelah itu ada kualitas tergantung pekerjaan. Nah, ini juga kita harus mempertimbangkan gitu ya, soalnya ada resiko kesalahan di lapangan gitu. Terus sulit diubah. Nah, sulit diubah ataupun dimodifikasi setelah jadi sangat sulit gitu kalau misalkan sudah terbentuk, sulit untuk diubah. Terus ada bagging mahal, biayanya mungkin mahal gitu ya untuk cetikan signifikannya. Lalu ada rentan korosi tulangan jika beton retak atau air masuk gitu. Yang terakhir itu ada karbon tinggi ataupun produksi semen banyak emisi CO2 gitu, teman-teman. Itu untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan struktur beton bertulang. Next. Nah, teman-teman, ini pun ada gambar skema bahan susun beton ya nih. Di sini ada yang manual seperti diaduk kayak gini. Di sini pun ada yang langsung gitu ya menggunakan mesin gitu. Mesin ini nih, molen. Nah, secara sederhana, beton dibentuk oleh pengerasan campuran antara semen, air, agregat halus ataupun pasir dengan agregat kasar atau batu, ditambahkan pula campuran bahan lainnya seperti admixtur yang sudah tadi saya jelaskan untuk memperbaiki kualitas si beton tersebut. Lalu campuran antara semen dan air akan membentuk pasta semen yang berfungsi sebagai bahan ikat gitu teman-teman. Nah, sedangkan pasir dan kerikil merupakan bahan agregat yang berfungsi sebagai bahan pengisi dan sekaligus sebagai bahan yang diikat oleh pasta semen, yaitu ikatan antara pasta semen dengan agregat ini menjadi satu kesatuan yang kompak gitu.
Akhirnya dengan berjalannya waktu akan menjadi keras serta padat, disebutlah beton gitu teman-teman. Ini bisa dilihat gambarnya di sini teman-teman. Nah, ini untuk yang digital, ini untuk yang manual gitu ya, menggunakan diaduk gitu, menggunakan pencangkul ataupun pengaduk semen gitu teman-teman. Nah, next, adapun pengujian beton nih teman-teman, ada 3. Yang pertama tuh kita tuh harus selam dulu nih. Selamnya suhunya tuh ada berapa dan ketinggiannya tuh ada berapa tuh. Di sini dicetak menggunakan cetakan seperti ini, lalu diukur menggunakan meteran dan tiang ini nih gitu teman-teman. Ini namanya selam tes beton. Nah, yang kedua ini ada hammer test teman-teman. Jadi ini menggunakan alat ini kepada beton yang sudah jadi gitu. Jadi kita bisa dicek gitu berapa gitu teman-teman. Nah, sebelum ke sini kita harus pengecekan ini dulu teman-teman, uji lab tes beton. Jadi kan uji lab tes beton tuh ada yang 7 hari, ada yang 28 hari untuk bisa tahu ketahanan si beton tuh berapa gitu. Nah, ini diujinya seperti ini teman-teman, seperti uji tes beton ini di lab kayak gini. Nanti ini tuh digerakin ke sini. Nah, ini tuh bisa hancur, nanti bisa tahu berapa gitu. Gitu teman-teman. Ini pengujian tes tuh macam-macam ya. Langsung next ada adukan beton. Nah, cara pembuatan adukan ini di situ ada beberapa langkah-langkahnya gitu. Yang pertama tuh ada beton dibuat dengan cara mencampur semen Portland dengan air, lalu ditambah pasir dan kerikil, kemudian diaduk hingga merata. Langsung adukan yang baru dibuat ini disebut adukan beton. Jika adukan ini dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi keras dan padat. Jadi kita harus cepat gitu ya untuk mengaduk si beton ini. Nah, jika salah satu atau beberapa jenis campuran bahan susun dikurangi, maka tidak terjadi adukan beton, tetapi akan diperoleh jenis adukan yang lain. Seperti misalnya jika semen Portland dicampur dengan air, kemudian ditambah pasir saja dan diaduk hingga merata gitu, maka akan diperoleh adukan mortar. Tetapi juga jika semen Portland tersebut dicampur dengan air saja, kemudian diaduk hingga merata, maka akan diperoleh adukan pasta semen, baik adukan mortar maupun pasta semen apabila dibiarkan lama-lamaan juga menjadi keras gitu teman-teman. Nah, mengenal beton baja tulangan. Nah, beton saja mudah retak gitu ya, apalagi jika tidak ditarik gitu. Sedangkan baja tulangan menambah kekuatan tarik, makanya itu menjadi komposisi yang pas gitu untuk disatukan gitu. Keduanya digabungkan menjadi beton bertulang untuk menciptakan struktur yang tahan terhadap berbagai jenis beton gitu teman-teman. Gitu, seperti ini ya nih. Ini kan misalkan betonnya, ini tulangannya gitu. Menjadi satu kesatuan gitu agar bisa digabung gitu teman-teman. Nah, next. Adapun persyaratan bahan beton. Nah, jadi ada kualitasnya teman-teman untuk memperoleh si beton itu. Nah, jadi kita tuh harus diperoleh gitu beton yang baik, maka harus dipilih dengan tersusun gitu bahan yang baik ini. Nah, syaratnya itu yang pertama tuh air. Nah, air untuk pembuatan beton sebaiknya digunakan air bersih yang dapat diminum, air yang diminum dan dari air tanah gitu. Nah, menurut Peraturan Beton Indonesia, yaitu PBI tahun 1971, air yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan beton tersebut harus tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam, bahan-bahan organis, atau bahan-bahan lain yang merusak beton dan atau baja tulangan gitu teman-teman. Jadi kita harus menggunakan air yang dapat diminum gitu, air yang bersih gitu. Nah, yang kedua tuh persyaratan semen. Nah, menurut SII Standar Industri Indonesia 0031 sampai 81 Djoko Muljo 1990, semen sering disebut semen Portland yang dipakai di Indonesia dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama tuh jenis 1, semen Portland untuk penggunaan umum, tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua, semen Portland untuk beton tahan sulfat dan mempunyai panas hidrasi sedang. Yang ketiga, semen Portland untuk beton yang kekuatan awal tinggi, cepat mengeras.
Yang keempat, semen Portland untuk beton yang memerlukan panas hidrasi. Yang kelima, semen Portland untuk beton yang sangat tahan terhadap sulfat. Oke, itu persyaratan bahan-bahan beton. Nah, masih ada lagi juga nih teman-teman. Yang ketiga, persyaratan pasir. Pasir merupakan, jadi pasir itu harus mempunyai ukuran diameternya tuh 1 mm sampai dengan 5 mm ya. Nah, harus memenuhi syarat juga teman-teman pasirnya. Jadi ada yang berbentuk tajam dan keras, bersifat kekal, tidak mudah lapuk gitu ya, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat keringnya. Terus tidak boleh digunakan pasir laut. Nah, ini bisa dibaca teman-teman. Nah, yang terakhir tuh ada persyaratan kerikil. Nah, jadi si kerikil tuh harus mempunyai ukuran diameter 5 mm sampai dengan 40 mm gitu teman-teman. Nah, sebagai pengganti kerikil dapat pula dipakai batu pecah atau split. Kerikil atau beton pecah yang mempunyai ukuran diameter lebih dari 40 mm tidak baik untuk pembuatan beton. Jadi harus di bawah dari 40 mm teman-teman. Nah, adapun syaratan kerikil ya. Nah, ada bersifat padat dan keras, tidak berpori, harus bersih, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Jika kandungan lumpur lebih dari 1%, maka kerikil bisa pecah gitu dan harus dicuci gitu teman-teman. Nah, pada keadaan terpaksa dapat dipakai kerikil bulat teman-teman. Nah, kita lanjut sama perbandingan campuran beton ini teman-teman. Nah, kalau kita pengen hasil beton yang baik, maka terlebih dahulu harus ditentukan nilai perbandingan ataupun proporsi dari masing-masing bahan susun beton. Nah, dimulai dari bahan yang kecil yaitu semen, pasir, dan kerikil. Misalkan campuran ini 1:2, 1:2:3, berarti campuran adukan betonnya menggunakan semen 1 bagian, pasir 2 bagian, dan kerikil 3 bagian. Oke, ada 2 macam gitu ya perbandingan volume dan perbandingan berat. Nah, yang pertama tuh ada adukan beton dengan perbandingan volume. Masing-masing disusun harus ditata sesuai volume rencana menurut konsep pedoman beton 1989, yaitu 10 MPa ataupun 1 MPa sama dengan 1 Newton atau milimeter 22. Pada praktik di lapangan sering dicampur dengan perbandingan volume. Nih, yang ada yang 1:2:4, ada yang 1:2:3 seperti tadi, ada yang 1:1,5:2,5. Nah, ini pun ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kelebihannya tuh yaitu pelaksanaan pekerjaan mudah dan cepat kalau misalkan ini ya volumenya, terus tidak memerlukan tenaga ahli serta alat yang dipakai juga sederhana. Kekurangannya hasil kekuatan beton kurang merata atau tidak tetap gitu teman-teman. Nah, di sini pun ada diagram distribusi tegangan pada struktur pemikul momen. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Nih, tegang tekan terus momen lentur positif. Nah, ini diagram distribusi tegangan pada struktur pemikul beton. Nah, bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Nah, pada dasarnya kelebihan dari beton bertulang dibandingkan dengan beton biasa adalah pada kemampuannya dalam menahan tegangan tarik sifat dari baja. Inilah yang akan bermanfaat dalam memberikan pertanda keruntuhan secara visual pada elemen struktur beton yang diberikan tulangan sehingga tidak terjadi keruntuhan secara mendadak gitu teman-teman. Di sini ada strukturnya ya teman-teman. Di sini ada tegangan, di sini tegang tarik batas tuh, di sini tick ultimate, daerah necking, regangan. Nah, setelah itu, nah ini gambar keretakan ya teman-teman pada beton tulangan. Nah, struktur beton tulang SBB banyak diaplikasikan pada berbagai elemen struktur beton seperti meliputi balok, kolom, lantai, pondasi, saluran terbuka dan tertutup gitu. Mercu pada bendung, permukaan, perkerasan jalan, dan masih banyak lagi gitu digunakannya gitu teman-teman. Nah, masing-masing tergantung dari ruang lingkupnya. Nah, pada bangunan gedung, desain struktur beton diatur dalam SNI 2847 dibanding 2019 tentang persyaratan beton khusus untuk membangun gedung dan penjelasannya gitu teman-teman. Bisa dilihat ini gambarnya ya teman-teman.
Nah, setelah itu ada posisi penempatan tulangan sesuai bidang teman-teman. Dalam proses desain suatu balok beton bertulang dengan metode kekuatan Strike Design Method SDM atau yang dikenal pula dengan metode ultimate mengambil beberapa asumsi sebagai berikut. Adapun regangan yang terjadi pada beton dan tulangan baja adalah sama. Nah, regangan pada beton berbanding lurus terhadap jaraknya ke sumbu netral penampang. Lalu modulus elastisitas baja ES sama dengan 200 MPa dan tegangan yang timbul pada tulangan baja dalam daerah elastis sama dengan nilai regangan dikalikan dengan ES dalam kurung momen sama dengan E dikali ES. Itu penampang datar akan tetap datar setelah terjadi lentur ataupun kuat tarik dari beton diabaikan. Nah, pada kondisi keruntuhan regangan maksimum yang terjadi pada serat tekan beton terluar, besarnya pun adalah sama dengan ECU sama dengan 0,003. Untuk perhitungan kuat rencana, bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berupa persegi 4 sesuai dengan asumsi dalam SNI 2847 banding 2013 pasal 10,2. Nah, adapun tulangan ini tulangan beton ya. Lalu ini sumber netral tegangan dan regangan 0 gitu ya di sini. Lalu ini momennya teman-teman. Nah, di sini momennya, di sini ini tulangan betonnya gitu. Di sini tulangan betonnya gitu. Nah, nanti tuh kayak ketarik gitu. Nah, ini sisi tulangan, di bawah tuh sisi tulangan ini memanjang, sisi tekan beton memendek. Nanti ini momennya gitu, teman-teman. Nah, setelah itu adapun diagram regangan, teman-teman. Nah, regangan maksimum pada saat beton tekan yaitu ada di E kutip CU sama dengan 0,003. Nah, yang merah ini yaitu zona tekan karena berada di atas gitu ya, di bawah tuh zona tarik. Nanti seperti ditekan lalu ditarik gitu, teman-teman. Nah, di sini ada sumbu netralnya untuk menetralkan gitu antara si zona tekan dan si zona tarik gitu, teman-teman. Nah, di bawah ini adalah asnya gitu ya, teman-teman. As pada si beton tulangan ini, teman-teman. Nah, yang ET ini adalah regangan pada tulangan baja, tulangan dikatakan luluh atau leleh pada apabila seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah jenis penampang pada balok dibedakan menurut kondisi regangan yang terjadi gitu, teman-teman. Nah, adapun di sini ketentuannya ya. Ketentuan mengenai penyelesaian beton betulang biasa maupun beton pertegangan dalam SNI yaitu didasarkan pada konsep regangan yang terjadi. Nah, ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama tuh ada kondisi regangan seimbang, penampang dominasi tekan, dan terakhir penampang dominan tarik. Nah, penampangan lain yang berada di antara penampangan dominan tekanan dan dominan tarik dinamakan berada pada daerah transisi gitu. Di samping itu ditambah pula bahwa regangan tarik pada kuat nominal di daerah transisi tidak boleh kurang dari 0,004 untuk setiap komponen struktur terlentur tanpa beban aksial gitu, ataupun bila ada beban aksial tidak melebihi 0,10 dikali F atau C kali AG gitu, dengan AG adalah luas gross penampang beton gitu. Nah, adapun kondisi regangan seimbang gitu ya terjadi pada suatu penampang ketika tulangan baja tarik mencapai regangan luluh, sedangkan beton yang tertekan mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,03. Nah, penampang ini demikian dinamakan sebagai penampang seimbang gitu, teman-teman. Nah, adapun penampang dominasi tekan yaitu terjadi apabila tulangan tarik terluar sama atau kurang dari batasan regangan yang diizinkan, sedangkan beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,03. Nah, untuk tulangan baja dengan F ya sama dengan 400 MPa, MPa itu adalah tekanan ya, teman-teman. Maka batas regangan tekanan tersebut adalah sama dengan 0,002. Kasus ini pada umumnya terjadi pada komponen struktur kolom yang menerima gaya aksial dan momen lentur. Nah, penampang dominan tertarik ini terjadi ketika regangan baja mencapai 0,005 atau lebih, yang terjadi ketika beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,003, teman-teman. Nah, adapun di sini yang A itu penampang dominan tarik ini ya, teman-teman. Untuk si gayanya, yang B itu penampang daerah transisi
Yang C itu penampang dominan tekan gitu teman, yang B itu ini.